Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 metodologi penelitian akan membahas dua bab besar, yaitu bab 13 dan 14. Bab 13 kita bicara soal pengambilan sampel, sedangkan bab 14 kita bicara soal analisis data kuantitatif. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu Ahmad Jufri, yang kedua Kaharudin, dan yang ketiga saya sendiri Muhammad Fadlan Sidik. Presentasi akan diawali oleh Ahmad Jufri, lalu dilanjutkan oleh Kaharudin, lalu diakhiri oleh saya sendiri Muhammad Fadlan Sidik. Langsung saja kita dengarkan presentasi yang pertama, yaitu Ahmad Jufri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan salah satu bab yang terdapat dalam metode penelitian bisnis, yaitu bab 13 tentang pengambilan sampel. Nah, sebelum kita mempelajari cara pengambilan sampel, hal-hal dasar yang harus kita pahami dulu adalah pengertian dari populasi, elemen, sampel, sampling unit, dan subjek. Nah, yang pertama yaitu tentang populasi. Populasi atau dalam bahasa Inggrisnya adalah population, adalah hal yang mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian atau hal-hal menarik yang ingin peneliti investigasi atau diketahui jawabannya, diteliti secara lebih detail untuk diketahui jawaban dari pertanyaan dalam penelitian. Nah, populasi itu adalah kelompok orang, kejadian atau hal-hal menarik di mana peneliti ingin membuat opini berdasarkan statistik sampel yang sudah dibuat oleh peneliti itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah elemen. Elemen di sini adalah satu anggota dari populasi. Misalkan dalam sebuah penelitian kita punya populasi, misalkan seluruh kartu anggota keluarga atau orang yang terdapat dalam suatu desa, misalkan jumlahnya adalah 100 jiwa. Nah, satu orang dari 100 jiwa itu, satu orang dari kelompok populasi yang 100 orang itu disebut dengan elemen. Nah, kemudian yang kedua adalah sampel. Nah, sampel di sini adalah bagian dari populasi. Bedanya dengan elemen, sampel ini tidak hanya satu, tapi ada beberapa tergantung dari populasi. Nah, sampel ini terdiri dari beberapa anggota yang dipilih dari populasi. Dengan kata lain, beberapa tapi tidak semua. Nah, elemen populasi membentuk sampel. Nah, ada kriteria tertentu sehingga suatu elemen bisa berkumpul atau beberapa elemen bisa berkumpul sehingga menjadi sebuah sampel begitu. Nah, kemudian yang keempat adalah sampling unit atau pengambilan unit sampel. Nah, unit pengambilan sampel adalah elemen atau sekumpulan elemen yang tersedia untuk dipilih dalam beberapa tahap proses pengambilan sampel. Nah, kemudian yang terakhir adalah subjek. Subjek adalah anggota tunggal sampel, sama seperti elemen dalam anggota tunggal populasi. Nah, subjek itu adalah satu bagian dari sampel. Sama halnya dengan tadi, elemen itu adalah satu bagian dari populasi. Oke, kemudian selanjutnya adalah parameter. Nah, parameter di sini seringkali dikaitkan dengan karakteristik dari populasi, seperti misalkan rata-ratanya, kemudian standar deviasinya, kemudian yang terakhir adalah varians. Nah, kecenderungan sentral, kemudian penyebaran dan statistik lain dalam sampel yang menarik untuk penelitian diperlakukan sebagai perkiraan kecenderungan sentral, penyebaran, dan parameter lain dari populasi. Nah,
Nah, kemudian selanjutnya adalah alasan pengambilan sampel. Nah, kenapa kita lebih dianjurkan untuk memilih sampel, menggunakan sampel dalam penelitian daripada populasi? Nah, karena hal ini disebabkan oleh kemustahilan untuk menguji tiap elemen yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan. Nah, selain itu, hal ini juga tidak efisien terkait dengan waktunya, kemudian biaya dan tenaga yang dibutuhkan. Nah, terkadang menggunakan sampel itu lebih reliable karena kelelahan berkurang bagi peneliti, sehingga kesalahan dalam pengumpulan data lebih sedikit ketika banyak elemen yang terlibat. Nah, itu teman-teman. Jadi lebih efisien ketika kita menggunakan sampel daripada populasi, karena sangat mustahil ketika kita ingin menguji banyak data, ratusan bahkan ribuan data dalam sebuah populasi. Itu sangat mustahil, apalagi banyak sekali, tentu akan menyebabkan kelelahan peneliti, sehingga akan menyebabkan banyaknya kesalahan. Ketika peneliti sudah lelah, maka akan menimbulkan kesalahan dalam analisis dan di awal tentang pengumpulan datanya, begitu. Oke, selanjutnya tentang keterwakilan sampel. Artinya kita menentukan sampel yang tepat dari populasi. Nah, penting untuk memilih sampel yang tepat dalam menginvestigasi penelitian, karena kita tahu bahwa sampel akan menjadi replika atau gambaran yang tepat dari populasi yang kita ambil. Misalnya sarana sampel yang sangat sedikit cenderung sama persis dengan rata-rata populasi. Juga bukan standar deviasi sampel cenderung sama dengan standar deviasi populasi. Namun jika kita memilih sampel dengan cara ilmiah, kita dapat yakin bahwa statistik sampel, misalnya yang disebutkan tadi kayak rata-ratanya, standar deviasinya, kemudian variansnya itu cukup dekat dengan parameter populasi. Nah, dengan kata lain, dimungkinkan untuk memilih sampel sedemikian rupa yang mewakili dari populasi. Nah, akan tapi selalu ada kemungkinan kecil bahwa nilai sampel mungkin berada di luar parameter populasi gitu. Jadi intinya kita penting untuk memilih sampel yang tepat agar mencerminkan dari karakteristik dari populasi itu sendiri. Poin selanjutnya adalah normalitas distribusi. Nah, atribut atau karakteristik populasi umumnya itu berdistribusi normal. Misalnya ketika atribut seperti tinggi dan berat badan diukur, kebanyakan orang akan dikelompokkan di sekitar rata-ratanya, dan sisanya itu adalah sejumlah orang atau beberapa orang yang memiliki nilai yang sangat kecil, yang ekstrim gitu, artinya sangat tinggi atau sangat pendek, sangat berat, sangat ringan dan semacamnya. Artinya di kedua pengukuran itu memiliki gap yang sangat besar, artinya celahnya atau rentangnya itu sangat jauh sekali, sehingga disebut dengan ekstrim. Nah, ketika kita ingin memperkirakan karakteristik populasi yang diwakili dengan sampel dengan akurasi yang wajar, maka sampel harus dipilih sehingga distribusi karakteristik yang diminati mengikuti pola distribusi normal yang sama dengan yang dimiliki oleh populasinya. Nah, kemudian dari teori Malimi pusat kita dapat mengetahui bahwa distribusi pengambilan sampel dari rata-ratanya, sampel itu berdistribusi normal. Nah, sebagai ukuran sampel N yang meningkat, rata-rata sampel acak yang diambil dari hampir semua populasi dengan pendekatan distribusi normal. Nah, kemudian jika properti populasi tidak terlalu terwakili atau kurang terwakili dalam sampel, kita memiliki sampel yang representatif. Nah, ketika sampel terdiri dari unsur-unsur dalam populasi yang memiliki nilai sangat tinggi pada variabel yang kita teliti, maka rata-rata sampel akan jauh lebih tinggi dari rata-rata populasi. Nah, sebaliknya, jika subjek sampel terdiri dari unsur-unsur dalam populasi yang nilainya sangat rendah pada variabel, maka rata-rata sampel akan jauh lebih rendah daripada rata-rata populasi sebenarnya. Maka
sampel yang harus kita ambil, kita pilih dalam sebuah penelitian yang harus representatif gitu. Artinya jangan mengambil sampel yang sangat ekstrim, kayak misalkan sangat tinggi, sangat rendah, sangat berat, sangat ringan. Nah, karena itu akan berpengaruh terhadap nilai rata-rata dari populasinya itu. Nah, namun jika desain pengambilan sampel yang kita lakukan itu sudah benar, maka sampel tersebut akan berada pada jarak dekat dari populasi yang sebenarnya. Artinya rata-ratanya sudah agak atau hampir sejajar dengan sampel-sampel yang lain gitu, tidak ada kejomplangan dalam nilainya. Nah, dengan demikian melalui desain pengambilan sampel yang tepat, kita dapat memastikan bahwa subjek sampel yang tidak dipilih adalah subjek yang ekstrim gitu, tapi benar-benar mewakili sifat populasi. Nah, semakin representatif sampel dari populasi itu, maka lebih dapat digeneralisasikan dalam temuan-temuan dalam penelitian. Poin selanjutnya adalah proses pengambilan sampel. Nah, proses pengambilan sampel ini adalah proses memilih sejumlah elemen yang tepat dari populasi, sehingga studi terhadap sampel dan pemahaman tentang sifat atau karakteristiknya akan membuat kita dapat mengeneralisasikan sifat atau karakteristik tersebut pada elemen dari populasi. Nah, langkah-langkah yang harus kita tempuh dalam mengambil sampel ada 5 tahap. Yang pertama ada menentukan populasi, kemudian menentukan kerangka sampel, yang ketiga menentukan desain pengambilan sampel, dan yang keempat menentukan ukuran sampel yang sesuai, dan yang terakhir melaksanakan proses pengambilan sampel. Yang pertama adalah menentukan populasi. Pengambilan sampel dimulai dengan menentukan populasi sasaran secara tepat. Populasi sasaran harus ditentukan berdasarkan elemen, batas geografis, dan waktu. Artinya populasi kan sudah dijelaskan di awal. Nah, pertama yang harus kita lakukan untuk mengambil sebuah sampel adalah menentukan populasinya. Misalkan dari batas geografis sebuah desa atau sebuah kota atau sebuah lembaga, sebuah perusahaan, atau dalam kurun waktu yang ditentukan, misalkan waktu 2 bulan, sebulan, dan semacamnya begitu. Kemudian yang kedua adalah menentukan kerangka sampel. Kerangka sampel adalah representasi fisik dari semua elemen dalam populasi di mana sampel itu diambil. Nah, meskipun kerangka pengambilan sampel berguna dalam memberikan daftar setiap elemen dalam populasi, mungkin tidak selalu kita menemukan dokumen yang terbaru dan termutakhir di dalamnya. Nah, oleh karena itu, meskipun kerangka sampling mungkin tersedia dalam banyak kasus, mungkin tidak selalu sepenuhnya benar atau lengkap gitu. Jika kerangka pengambilan sampel ini tidak sama persis dengan populasi, maka kesalahan cakupan akan terjadi. Nah, dalam beberapa kasus, peneliti mungkin mengenali masalah ini dan tidak terlalu mengkhawatirkannya karena perbedaan antara populasi target dan kerangka sampling cukup kecil untuk diabaikan. Namun, dalam banyak kasus, peneliti harus mengatasi kesalahan ini dengan mendefinisikan kembali populasi target dalam kerangka pengambilan sampel, menyaring responden sehubungan dengan karakteristik penting untuk memastikan bahwa mereka memenuhi kriteria untuk populasi target atau menyesuaikan data yang dikumpulkan dengan skema pembobotan untuk mengimbangi kesalahan cakupan. Kemudian proses yang ketiga adalah menentukan desain pengambilan sampel. Ada 2 jenis desain pengambilan sampel yang paling utama. Yang utama yaitu pengambilan sampel probabilitas, kemudian non-probabilitas. Dalam pengambilan sampel probabilitas, elemen-elemen dalam populasi itu memiliki beberapa peluang atau probabilitas yang sama dan yang diketahui. Artinya tidak ada kesempatan untuk dipilih sebagai subjek sampel. Artinya semua elemen dalam populasi itu memiliki kesempatan yang sama, peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Kemudian sedangkan dalam pengambilan sampel non-probabilitas, elemen-elemen dalam populasi itu tidak memiliki peluang
artinya ditentukan oleh peneliti sebelumnya untuk dipilih sebagai subjek. Artinya semua elemen dalam populasi itu tidak memiliki kesempatan atau peluang untuk dipilih menjadi sampel dalam penelitian gitu. Nah, desain pengambilan sampel probabilitas digunakan ketika keterwakilan sampel penting dalam kepentingan generalisasi yang lebih luas. Ketika waktu atau faktor lain dan bukan generalisasi menjadi penting, pengambilan sampel dan probabilitas biasanya digunakan. Masing-masing dari dua desain utama ini memiliki strategi pengambilan sampel yang berbeda bergantung pada sejauh mana generalisasi yang diinginkan, tuntutan waktu dan sumber daya lain, dan tujuan dari penelitian itu. Kemudian proses yang keempat adalah menentukan ukuran sampel yang sesuai. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan tentang ukuran sampel sebagai berikut. Yang pertama adalah tujuan penelitian, kemudian yang kedua tingkat presisi atau ketepatan yang diinginkan, artinya interval kepercayaan, kemudian risiko yang dapat diterima dalam memprediksi tingkat presisi tersebut, kemudian besarnya keragaman dalam populasi itu sendiri, kemudian batasan biaya dan waktu, yang terakhir adalah dalam beberapa kasus besarnya populasi itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadlan Siddiq. Melanjutkan presentasi sebelumnya, di sini kita membahas pengambilan sampel probabilitas. Dibagi dua, pengambilan sampel acak tidak terbatas atau sederhana, dan pengambilan sampel probabilitas terbatas atau kompleks. Pertama, pengambilan sampel acak tidak terbatas atau sederhana. Dalam desain pengambilan sampel probabilitas tak terbatas, yang lebih dikenal sebagai pengambilan sampel acak sederhana, setiap elemen dalam populasi memiliki peluang yang diketahui dan semua sama untuk dipilih sebagai subjek. Misalkan ada 1000 elemen dalam populasi dan dibutuhkan sampel 100. Misalkan kita sebagai peneliti menjatuhkan potongan kertas ke dalam topi, masing-masing bertuliskan nama salah satu elemen dan menggambar 100 diantaranya dari topi dengan mata kita tertutup. Yang kedua, pengambilan sampel probabilitas terbatas atau kompleks. Sebagai alternatif dari desain pengambilan sampel acak sederhana, beberapa desain pengambilan sampel probabilitas kompleks, probabilitas terbatas dapat digunakan. Prosedur pengambilan sampel probabilitas ini menawarkan alternatif yang layak dan terkadang lebih efisien dari desain tidak terbatas yang baru saja kita diskusikan sebelumnya. Berikutnya kita membahas terkait pengambilan sampel non-probabilitas. Dibagi dua, yaitu kenyamanan pengambilan sampel dan pengambilan sampel bertujuan. Pertama, kenyamanan pengambilan sampel, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai convenience sampling. Sesuai dengan namanya, convenience sampling mengacu pada pengumpulan informasi dari anggota populasi yang tersedia untuk menyediakannya. Konteks tantangan Pepsi akan diselenggarakan atas dasar pengambilan sampel yang mudah. Konteks semacam itu dengan tujuan untuk menentukan apakah orang-orang lebih menyukai satu produk daripada yang lain. Mungkin diadakan di pusat perbelanjaan yang banyak dikunjungi pembeli. Kedua, pengambilan sampel bertujuan atau purposive sampling. Alih-alih mendapatkan informasi dari mereka yang paling siap atau mudah didapat, terkadang menjadi perlu untuk mendapatkan informasi dari kelompok sasaran tertentu. Pengambilan sampel di sini dibatasi pada jenis orang tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan, baik karena hanya mereka yang mempunyainya atau sesuai dengan beberapa kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. Berikutnya kita membahas pengambilan sampel dalam penelitian lintas budaya. Yang harus diperhatikan adalah pemilihan sampel yang sesuai dari negara yang berbeda-beda, seperti sifat organisasi yang dipelajari, asal subjek,
dari desa atau kota, jenis pengambilan sampel yang digunakan. Berikutnya kita membahas terkait presisi dan keyakinan dalam menentukan ukuran sampel. Dibagi dua, yaitu presisi dan yang kedua yaitu keyakinan. Presisi mengacu pada seberapa dekat perkiraan kita dengan karakteristik populasi yang sebenarnya. Biasanya peneliti memperkirakan parameter populasi berada dalam suatu kisaran berdasarkan estimasi sampel. Kedua yaitu keyakinan. Sedangkan presisi menunjukkan seberapa dekat kita atau peneliti mengestimasi parameter populasi berdasarkan statistik sampel. Kepercayaan menunjukkan seberapa yakin peneliti bahwa perkiraan peneliti akan benar-benar berlaku untuk populasi. Berikutnya kita bicara soal menentukan ukuran sampel. Ukuran sampel yang lebih besar dari 30 dan kurang dari 500 sesuai untuk sebagian besar penelitian. Jika sampel akan dipecah menjadi subsampel, diperlukan ukuran sampel minimal 30 untuk setiap kategori. Dalam penelitian multivariat, ukuran sampel harus beberapa kali lebih besar dari jumlah variabel dalam penelitian. Untuk penelitian eksperimental sederhana dengan kontrol eksperimental yang ketat, penelitian yang berhasil dimungkinkan dengan sampel yang berukuran sekecil 10 hingga 20 sampel. Berikutnya, kita bicara soal pengambilan sampel pada penelitian kualitatif. Sampling kualitatif dimulai dengan mendefinisikan secara tepat populasi target. Umumnya menggunakan pengambilan sampel non-probability karena tidak bertujuan untuk menarik kesimpulan statistik. Berikutnya kita masuk ke bab 14. Di sini kita bicara lebih dalam terkait analisis data kuantitatif. Berikutnya kita membahas terkait menyiapkan data untuk dianalisa. Pertama, pengkodean data dan data entry. Langkah pertama dalam penyusunan data adalah pengkodean data. Pengkodean data melibatkan pemberian nomor ke tanggapan peserta sehingga mereka dapat dimasukkan ke dalam database. Kedua yaitu mengedit data. Setelah data dimasukkan, mereka perlu diedit. Misalnya tanggapan kosong. Jika ada, harus ditangani dengan cara tertentu. Dan data yang tidak konsisten harus diperiksa dan ditindaklanjuti. Pengeditan data berkaitan dengan pendeteksian dan koreksi data yang tidak logis, tidak konsisten, atau ilegal, dan kelalaian dalam informasi yang dikembalikan oleh peserta penelitian. Berikutnya yaitu transformasi data. Transformasi data, variasi pengkodean data adalah proses mengubah representasi numerik asli dari nilai kuantitatif ke nilai lain. Data biasanya diubah untuk menghindari masalah pada tahap selanjutnya dari proses analisis data. Berikutnya kita mempelajari data. Yaitu pertama frekuensi. Frekuensi hanya mengacu pada beberapa kali berbagai subkategori fenomena tertentu terjadi, yang darinya persentase dan persentase kumulatif kemunculannya dapat dihitung dengan mudah. Berikutnya ukuran tendensi sentral dan dispersi. Ada 3 ukuran tendensi sentral. Pertama mean, median, dan mode. Ukuran dispersi meliputi range, deviasi standar, variance, di mana ukuran tendensi sentral adalah mean, dan range interquartile,
di mana ukuran tendensi sentral adalah median. Yang terakhir yaitu hubungan antar variabel. Dalam sebuah proyek penelitian yang mencakup beberapa variabel, selain mengetahui statistik deskriptif dari variabel-variabel tersebut, seringkali kita mengetahui bagaimana satu variabel dikaitkan dengan variabel lainnya. Artinya, peneliti ingin melihat sifat, arah, dan signifikansi hubungan di variabel yang digunakan dalam penelitian, yaitu hubungan antara dua variabel di antara variabel yang disadap dalam penelitian. Berikutnya kita membahas terkait menguji kesesuaian data. Pertama, reliabilitas. Ukuran lain dari keandalan konsistensi yang digunakan dalam situasi tertentu adalah koefisien reliabilitas split half. Karena ini mencerminkan korelasi antara dua bagian dari satu set item. Koefisien yang diperoleh akan bervariasi tergantung pada bagaimana skala tersebut dibagi. Terkadang, reliabilitas split half diperoleh untuk menguji konsistensi ketika lebih dari satu skala, dimensi, atau faktor dinilai. Berikutnya validitas. Validitas faktorial dapat ditetapkan dengan mengirimkan data untuk analisis faktor. Hasil analisis faktor, teknik multivariate akan memastikan muncul atau tidaknya dimensi-dimensi yang diteorikan. Baik, itulah presentasi dari kelompok 4 untuk mata kuliah metodologi penelitian. Kami mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian materi kami. Semoga apa yang kami sampaikan akan menjadi sesuatu yang bermanfaat dalam hal metode penelitian kita sebagai orang-orang akademisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.